wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ratnasari, NIM 21842015, kelas 3B, Prodi PGSD. Saya di sini akan mereview sebuah buku yang berjudul Yang Telah Lama Pergi, karya Terelie. Buku Yang Telah Lama Pergi dikemas dalam 442 halaman yang membahas mengenai balas dendam yang dikemas berbeda dengan biasanya. Latar cerita yang berada di abad ke-13 akan membawa pembaca ke masa-masa kerajaan. Ya, novel ini menceritakan seorang kartografer atau seorang pembuat peta bernama Al-Mas'ud yang berasal dari Baghdad. Al-Mas'ud sejak kecil sudah menjelajahi perjalanan yang jauh, yaitu melintasi samudra dan lautan luas bersama sang ayah. Karena sejak kecil terbiasa menjelajah hingga dewasa, Al-Mas'ud memiliki jiwa berpetualang yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, dan ia semakin ingin perjalanan panjang bahkan ketika sang istri tengah hamil anak pertamanya. Ia tega meninggalkan istri dan anaknya, menjelajah dan menyelesaikan pembuatan peta yang belum terselesaikan, yaitu peta Swarnadhwipa atau Sumatera, yang menjadi wasiat terakhir yang diberikan dari sang ayah sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Ketika matahari terbit dan menyinari kota Baghdad, Al-Mas'ud pun berangkat dan semua berjalan sesuai kehendaknya. Semua logistik dan peralatan membuat peta telah dibawa ke atas kapal. Perjalanan Mas'ud seharusnya lancar. Tidak ada kendala selain debutan ombak dan badai laut yang menjadi lawannya. Namun siapa sangka yang dihadapi lebih dari sekedar ombak laut. Ia disergap oleh sekelompok perampok ketika berada di Selat Malaka. Semua barang yang ia bawa dijarah oleh perampok. Ia termasuk alat membuat peta dan logistik yang ia miliki. Mas'ud tahu bahwa kapal-kapal itu berlabuh di pelabuhan kecil di gerbang Selat Malaka. Dengan keinginan untuk kembali mendapatkan miliknya, ia nekat naik ke salah satu kapal paling besar milik perampok itu, dan sayangnya ia tertangkap basah diserang. Karena dianggap sebagai mata-mata, Mas'ud dikurung dan disiksa di atas kapal oleh perampok. Ia tidak bisa membuktikan dirinya bukan mata-mata, dan tentu para perampok tidak akan percaya begitu saja. Dan beruntungnya, ketika pedang hampir menikam lehernya, ada seorang biksu yang menyelamatkannya. Biksu Tesing adalah seorang biksu yang menempuh perjalanan panjang untuk mencari kitab suci dan menerjemahkan sutra di berbagai tempat di dunia, dan hal itulah yang membuat dia bertemu dan berteman dengan Remasud, si raja perampok. Biksu Tesing sendiri adalah sosok yang disegani dan dihormati di kalangan perampok, karena biksu dan raja perampok juga memiliki visi dan misi yang sama, yaitu memiliki dendam yang sama pada para pejabat dan orang-orang di lingkungan kerajaan Sriwijaya. Mas'ud dapat diselamatkan oleh biksu Tesing karena ternyata mereka pernah bertemu belasan tahun silam. Itu sangat membekas karena biksu Tesing telah bertemu dengan keturunan pembuat peta terbaik di dunia. Temuan ini membawa pada sebuah takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mas'ud bersama biksu Tesing dan perampok bersama-sama melakukan perjalanan menuju pulau Swarnadhwipa atau kerajaan Sriwijaya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, Mas'ud menghabiskan hari bersama para perampok itu, mengarungi berbagai medan di lautan, mulai dari perpindahan kapal hingga bertemu banyak sosok yang duga hingga ikut bertarung. Kini Al-Mas'ud tidak hanya piawai dalam membuat peta, namun ia juga berhasil menjadi pencetus ide dan strategi perang di atas lautan luas. Pertarungan demi pertarungan melawan armada kapal kerajaan Sriwijaya terus terjadi ketika menuju Palembang. Mas'ud tetap ingin menyelesaikan wasiat terakhir sang ayah untuk membuat peta. Pulau Swarnadhwipa
WIPA yang paling detail meski harus berpetualang dan bertarung dengan perampok sekaligus.